TKM 3 Tonui N Raden Fatah Palembang sedang melakukan perjalanan menuju Kabupaten Oku Selatan. Tiba di Kabupaten Oku Selatan. Datang ke lokasi pelaksanaan. Mitigasi bencana dan pangan serta pengembangan soft skill remaja di Kecamatan Buai Pemaja, Kabupaten Oku Selatan. Karena sama dengan Bu Febri, bagilah saya. Kami mewakili wilayah bagi tanpa ada sentuhan dari Allah, tak mungkin kita bisa bersama di sini, terutama sentuhannya Pak tokoh masyarakat kita ini, Pak Amir. Kalau tidak ada sentuhan dia, karena berkat Allah, tak mungkin kami di sini. Alhamdulillah, karena Allah semuanya kita berjumpa pada hari ini. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oh iya, saya lupa nyapa kita Kumono ya. Oke, dia protes, bapak itu seperti agak duduk sini lah. Bapak Ibu sekalian, Pak Kades, saya di sini hadir memenuhi undangan dari tim dosen dan mahasiswa kita untuk monet maupun ngasih pengarahan dikit. Iya, dikit Pak, tidak banyak. Mungkin saya cek 3 jam, itu 5 jam ya. Dalam hal ini kami berwajib. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nyebutnya BNPB, tapi pas turun di provinsi ke kabupaten dia turunnya BPBD, gitu. BPBD provinsi, BPBD Kabupaten Oku Selatan. Nah ini jadi kita di struktur itu kebetulan kita baru naik tingkat nih sekitar 1 tahunan inilah Bapak Ibu ya. Jadi dulunya struktur kita ini kasih kepala seksi saja, tapi alhamdulillah ini ada bidang-bidangnya. Nah, artinya apa? Nanti Bapak yang ada di perangkat desa, nah yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bisa sinergi dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kami welcome namanya kita instansi yang banyak relawannya. Nah gitu. Kalau orang-orang banyak kegiatan yang happy, yang senang-senang datang ya Bapak ya, buat KTP, capil datang gitu ya. Tapi kita pas bencana nih, kita yang datang gitu ya, sama teman-teman kita yang di sos juga gitu. Nah jadi di bidang ini ada 3. Kebetulan saya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah ini memang kegiatannya banyak mitigasi dan pencegahan. Nah, kegiatan yang di bidang kedaulatan logistik, nah ini yang lebih familiar Bapak Ibu sekalian adik-adik. Kalau misalnya ada, nah sekarang aja yang lagi hujan, kejadian di mana Pak Kades? Bali ya, yang lagi viral ya. Nah yang Bali ya, kalau Jakarta langganan banjir, Bandung gitu ya, terus itu Lampung ya Pak ya, pesisiran gitu ya. Nah ketika ada bencana, teman-teman kita yang di bidang kedaulatan logistik nih yang kerja. Bapak Ibu ini Bu dosen, Bu dokter, Pak dokter, kami ini kebetulan dengan akademisi ini memang erat kaitannya. Kalau di BPBD ini ada namanya pentahelik Bapak Ibu. Nah pentahelik ini komponennya adalah pemerintah, nah, dunia usaha, akademisi, nah akademisi, media dan masyarakat, termasuk masyarakat juga ini. Artinya apa? Jadi gawean bencana ini bukan gawean kita, bukan gawean siko instansi, nah yang nak ngurusi. Nak pentahelik ini dulu, ini Pak. Jadi nak sama-sama Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, giro-giro. Nah, giro-giro apa namanya, kita mulai dari kita dulu yang kecil-kecil, buang sampah pada tempatnya. Itu sudah bagus Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kita sudah dalam jangka panjang ya, karena sekarang ini Kalau saya bilang salam tangguh, ya ini Pak Dokter ya, salam tangguh nih. Kalau saya bilang salam tangguh, tangan kanannya dikepal dong. Coba ya, kita sama-sama ya. Dikepal tangan kanannya. Nah
kejadian tahun 2000 berapa Pak Kades? 2000 Pak Putri yang luar biasa yang rumah dan motor yang hanya itu 2019 di desa Tanjung Menang, agak apa cok ya? Nah, itu Tanjung Menang atau Tanjung Durian? Tanjung Durian, Pak Putri. Iya. Ya, Tanjung Durian, Bapak Ibu ya. Nah, itulah dekatnya dengan kita, maksudnya tuh kan. Apalagi ke arah-arah yang kisah yang kemarin ya, yang memang rumah ada Pak Dokter kejadian. Artinya apa? Memang hutan-hutan kita ini mulai banyak di ini apa namanya tuh digundul ya. Nah kalau bisa ya sama-sama ya dijago. Kalau jargon kami itu kita jaga alam maka alam jaga kita, benar. Kalau nak dipikir-pikir lagi alam tuh akan menjaga kita, tapi kita nak jaga dulu Bapak Ibu sekalian ya. Betul apa betul? Masya Allah. Ya, nah di sini dulu kalau ada pepatah ngomongkan mencegah lebih baik mengobati, benar Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum kita lumpang-lampang ngeres segala macam banjir, porak-poranda, lumpang bumi, lemak kita cegah dulu. Bisa tak kita cegah? Tidak bisa. Rencananya memang tak bisa. Cuman mitigasinya tadi upaya ya. Upaya jangan banyak ego yang besar. Upaya jangan banyak ego yang korban jiwa. Banyak ego jangan ada. Kalau siko, kalau di kebencanaan itu siko nyawa Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan 1000 rumah infrastruktur rusak galau itu nyawa siko itu bahan hunian. Poinnya indeks kita IKD kita tinggi. Nah, jadi apa nggak dijalunya jangan ada korban jiwa ya. Karena itu tadi jaga masing-masing. Maka aku teringat dulu lagi Pak Kades ya, terus itu kita lindung ya. Nah tapi kalau pasca bencana ya seperti itu juga kita harus bisa menguasai medan dan situasi ya. Nah oke, next lanjut. Agak bahasa Inggris Pak ternyata. Soalnya MC tadi pakai bahasa Inggris. Iya. Next tuh aku tahu ya. Nah ini struktur organisasi lanjut saja. Nah, iya nanti diundang lah Pak. 3 pilar utama penanggulangan bencana. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Ini terkait dengan 3 bidang. Nah, jadi kegiatan yang ada di manajemen bencana ini Bapak Ibu sekalian, prabencana, tanggap darurat, saat bencana dan pasca bencana, itu aja gitu manajemen bencana. Jadi ketika kegiatan seperti ini, sosialisasi, mitigasi, pencegahan ya, komunikasi, informasi, edukasi, ini kita kegiatan di prabencana. Jadi sebelum ada bencana kita melakukan kegiatan kita di mitigasi. Apa sih mitigasi yang dibuat judul tadi, workshop mitigasi kerennya ya. Mitigasi itu upaya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mengurangi dampak dari bencana? Iya. Gimana caranya? Nah itu tadi saya udah tahu sekali udah didahului oleh Pak siapa tadi? Pak Kades apa Pak Dokter? Oh Pak Dokter kayaknya. Memang benar kalau di BPBD ada, kalau di SAR itu untuk rescue Pak, rescue-nya punyanya siapa deh? Mbak Put. Yang SAR itu punyanya Basarnas. Nah, tapi kalau kita nyebutnya Satgas PB. Kalau kemarin namanya TRC, Tim Reaksi Cepat. Nah, kebetulan kita juga ada kemarin baru sosialisasi Bapak dari BPBD provinsi datang, kita ajak ke Buai Rawan, Kecamatan Buai Rawan. Jadi Katana itu keluarga tangguh bencana. Ada juga Kecamatan Tangguh Bencana. Nah, Desa Tangguh Bencana ada juga. Nanti jadi seperti yang Pak Dokter bilang tadi, kalau memang warganya ini udah siap ya, bisa juga kita lokusnya di sini. Nah, gitu. Artinya apa? Ketika ada bencana, warganya sudah siap siaga. Iya. Karena waktu tempo hari kita juga ada studi tiru, sudah lama itu, 10 tahun yang lalu ke Ciamis. Masya Allah, tabarakallah. Itu BPBD kalau dibilang nggak fungsi salah ya Pak Dokter ya. Tapi memang desanya udah siap ini, siap siaga kalau ada bencana. Dan itu memang kawasan daerah yang rawan bencana. Nah jadi 3 pilar ini next lanjut kita. Nah, kebetulan kita juga ada inovasi. Nah, saya kebetulan Pak Dokter, Pak Dokter, Ica-icanya kalau kata orang Palembang baru selesai diklat
Masya Allah, tabarakallah. Ini apa namanya, kewajiban dan tanggung jawab harus ikut diklat sebelum duduk. Duduk di amanah. Kalau tidak tuh Pak Kades kita geser uang karena tidak memenuhi persyaratan. Ya. Jadi di diklat itu Bapak Ibu sekalian, saya membuat inovasi tapi saya lokusnya di Sindang Danau Pak Dokter. Nah, namanya tim Satgas juga. Artinya For Ortus, Forum Relawan Oku Selatan. Jadi inovasi yang saya kembangkan salah satunya ini. Nah, jadi ada tantangan terhadap inovasi saya itu yaitu tadi ada beberapa poin-poin ini yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi apa, poin-poinnya bisa sama-sama ya kita ikuti. Next. Oh, ini udah terakhir. Ini memang suka buat kata-kata nih. Nah, apabila ada manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal darinya kecuali 3 pemukiman. Itu nah katanya. Jadi dia nggak lewat itu sebenarnya memang jalan itu. Nah, tak bisa katanya ya artinya. Nah, itu kita skip dulu. Ini masalah banjir. Banjir di Wing Raden Patah Palembang. Desa Tanjung Baru. Penanaman pohon. Perjalanan mahasiswa menuju lokasi desa 3 ton. Dan masuk ke desa Sidodadi. Ini lokasi jalan atau kondisi jalan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Duai Pemacan. Sedang menuju ke rumah Pak Kades, Desa Tanjung Jaya. Jalan Mekarjaya sangat curam guys. Kita pulang dari rumah kepala desa untuk permintaan izin tentang penelitian mitigasi. Pelaksanaan pengertian klaster 3T di Desa Sumberingin. Ini untuk lokasi jalan daripada Desa Sumberingin ya. Untuk jalan masuknya jalan menuju Sidorahayu. Nggak ada sinyal guys. Astagfirullah. Nah guys, jalannya guys, kuat lah bida yo, kuat.
Tak kuat lagi. Mantap belajar ini. Nah. Wah. Apa dia? Nanjak ni 90 derajat tu deh. Hah? Mati. Asli ni mendaki. Daki guys. Mendaki. Pemasangan spanduk dan folier. Kegiatan latihan belajar menggunakan laptop bersama warga desa. Biasanya kan kalau buat surat itu tugasnya apa Pak? APS 4 ya? Kita pakai contoh 4 ya. Sini ada tulisan size. Ya ada itu. Ada pilihannya. Ada A4, ada A3, ada itu. Ya, size. Ya, coba lihat. Udah ketemu? Ya, aku kan ini. Ya, itu. 5. Klik. Klik coba. Nanti udah ketemu kita pilih semuanya samain A4. Samain ya A4. Mana 4? Kita semua mempunyai mimpi siapapun dan dimanapun itu. Tapi untuk menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan, dibutuhkan tekad dan disiplin yang kuat. Dengan tak lupa berdoa pada Yang Maha Kuasa, gunakan kekuatan, semangat dan dedikasimu untuk memberikan manfaat pada orang lain. Teruslah bergerak, bermanfaat, dan mengabdi untuk Indonesia.